Halo Sobat Sip, ada orang yang berkata kepada saya, lebih enak hidup zaman dahulu dibandingkan saat ini. Lebih mudah sukses zaman dulu daripada saat ini. Bahkan ada yang lebih tajam lagi mengatakan pada saya, bisnis itu lebih mudah dijalani bapak dulu dibandingkan zaman saya sekarang. Semuanya sekarang sudah beda, semuanya sekarang serba sulit. Bapak saya bilang, hidup sekarang lebih susah dari zaman dulu. Segala sesuatunya sekarang mahal. Zaman sudah berubah. Bahkan ada juga meme yang bertuliskan piye kabare enak zamanku toh. Benarkah? Tahukah Anda bahwa ucapan-ucapan tentang hidup sekarang lebih sulit daripada hidup di masa lalu? Zaman sudah berubah dan ucapan-ucapan yang sejenis bukan hanya baru ada saat ini. Ucapan-ucapan dengan lagu yang sama sudah saya dengar sejak 20-30 tahun yang lalu saat saya masih remaja dan masih kuliah. Pertanyaannya adalah, betulkah hidup itu lebih mudah di zaman dulu? Betulkah bisnis itu makin lama makin sulit? Betulkah zaman sudah berubah? Mari kita telaah lebih detail. Banyak orang berpendapat hidup saat ini dianggap lebih sulit dibandingkan dengan masa lalu. Mereka merasa tekanan hidup makin lama makin meningkat, tuntutan pekerjaan yang kompetitif, biaya hidup yang terus naik, dan perubahan sosial yang cepat. Mereka merasa di masa lalu lebih banyak kestabilan dan kepastian, pekerjaan lebih mapan, biaya hidup relatif lebih rendah, dan nilai-nilai sosial dianggap lebih konservatif dan lebih mudah dipahami. Teknologi juga belum sekompleks saat ini, yang bisa mengurangi tingkat stres, tetapi juga memberikan tantangan baru yang cukup berat. Hal ini sebetulnya merupakan sebuah paradigma yang subjektif dan bisa bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain. Beberapa orang merasa hidupnya saat ini lebih sulit, tetapi orang yang lain merasa hidupnya saat ini lebih banyak peluang dan kemudahan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu merasakan bahwa hidup saat ini lebih sulit dibandingkan masa lalu? Atau hidup kamu saat ini lebih banyak peluang dan kemudian dibandingkan masa lalu? Silahkan tulis di kolom komentar. Saat saya membuat perbandingan kondisi saat ini dibandingkan 30 tahun yang lalu, saya lihat memang terjadi sebuah perubahan yang signifikan. 30 tahun yang lalu, handphone belum ada. Orang berkomunikasi masih pakai telepon rumah, telepon kantor, dan telepon umum. Email masih belum populer. Orang kirim dokumen masih menggunakan surat. Jika ingin lebih cepat, menggunakan fax email. Kamera masih analog. Kalau orang melakukan foto, harus beli film dulu. Dan untuk melihat hasilnya, harus melakukan cuci cetak foto yang harganya mahal. Dan belum tentu hasilnya bagus. Hasilnya bisa saja blur, bahkan tidak jadi atau kebakar. Waktu itu tidak ada orang yang melakukan selfie karena belum ada kamera digital, apalagi handphone yang bisa buat selfie atau merekam video seperti saat ini. Internet saat itu juga masih belum ada. Media sosial juga belum ada. Motor dan mobil belum sebanyak saat ini. Banyak orang bepergian masih naik angkutan umum. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan harus lewat sekolah atau ikut training yang harganya mahal. Belum ada istilahnya tanya ke Google, belum ada YouTube, belum ada ChatGPT, belum ada AI. Orang kalau mau buka bisnis harus punya modal besar. Jika tidak punya uang, tidak bisa buka bisnis. Dulu tidak ada yang namanya toko online yang modalnya kecil. Belum ada kemudahan untuk membuka UMKM. Waktu itu, kalau mau utang, harus ke bank dan harus punya jaminan aset seperti sertifikat rumah atau BPKB mobil. Itu pun prosesnya lama dan belum tentu disetujui. Waktu itu masih jarang pinjaman pakai kartu kredit dan pinjaman tanpa jaminan apalagi. Belum ada juga pinjaman online atau pinjol. Belum ada juga paylater. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang dulu belum ada. Ya, memang betul zaman sudah berubah. Tetapi
Menurut saya, kondisi saat ini jauh lebih bagus dan lebih enak dan lebih mudah daripada 30 tahun yang lalu. Kalau ada orang bilang bisnis saat ini lebih sulit, mungkin profesinya penjual kamera analog atau usaha cuci cetak foto. Yang dulu itu ada, sekarang sudah nggak ada. Ya, kalau bisnisnya ini memang saat ini bisnisnya sulit kalau tidak mau berubah bisnis yang lain. Atau orang yang punya bisnis ekspor impor barang. Dulu orang yang paham tentang ekspor impor barang itu belum banyak. Saat ini dengan kemajuan teknologi dan informasi membuat banyak orang bisa melakukan ekspor impor barang dengan mudah. Sehingga kalau dulu bisnis ekspor impor barang masuk dalam bisnis blue ocean dengan margin keuntungan yang besar, saat ini menjadi bisnis red ocean. Dan margin keuntungannya menjadi lebih kecil. Tetapi untuk pendatang baru di dunia ekspor impor barang, dulu mereka nggak punya peluang. Saat ini impor barang merupakan salah satu peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Mungkin juga orang yang mengatakan hidup saat ini lebih sulit karena sedang terlilit utang. Apakah itu utang kartu kredit ataupun pinjol atau bahkan sampai dikejar-kejar debt collector. Dulu mereka tidak mengalami hal ini karena dulu untuk melakukan utang saja itu sulit, sehingga otomatis dia tidak punya utang. Sekarang karena tergiur lifestyle atau gaya hidup dan kemudahan untuk melakukan utang baik lewat kartu kredit, pay later ataupun pinjol, membuat dirinya sekarang terlilit utang. Kalau hal ini yang terjadi, sebenarnya bukan hidup saat ini lebih sulit, tetapi kamu yang membuat dirimu mengalami kesulitan karena tidak bisa menata keuangan dengan baik. Nah, jika kamu mengalami hal ini, mulai tata keuanganmu dengan 5 pos keuangan. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul 5 pos keuangan agar kamu bisa kaya dan makmur. Saat saya bertanya lebih dalam kepada orang-orang yang mengatakan hidupnya saat ini lebih sulit dibandingkan dengan masa lampau, saya tanya, apa alasan mereka kenapa kok mengatakan hidup saat ini lebih sulit dibandingkan masa lalu? Dan ternyata mereka punya beberapa alasan seperti ini. Yang pertama, karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi di samping memberikan kemudahan, juga menciptakan kompleksitas baru dalam dunia bisnis. Beberapa orang yang tidak bisa beradaptasi merasa tertekan oleh tuntutan untuk terus memahami dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. Contoh yang terbaru adalah keluhan tentang sepinya pasar Tanah Abang yang berujung penutupan TikTok Shop. Beberapa tahun yang lalu, sering terjadi demo sopir taksi konvensional terhadap aplikasi taksi online yang membuat akhirnya banyak perusahaan taksi konvensional seperti Taksi Express, Orange, dan lain-lain tutup karena tidak bisa beradaptasi. Sedangkan perusahaan taksi Bluebird yang awalnya juga menentang, tapi kemudian melakukan adaptasi dengan melakukan beberapa langkah seperti kolaborasi dengan Gojek dan membuat aplikasi My Bluebird yang membuat taksi Bluebird bisa eksis dan berkembang sampai saat ini. Perubahan cepat dalam bidang teknologi memberi banyak keuntungan, tetapi juga menimbulkan kesulitan untuk terus melakukan adaptasi dan investasi untuk mengikuti perkembangan yang terbaru. Ini adalah merupakan salah satu alasan bagi pebisnis yang merasakan kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi. Kemudian ada juga alasan kedua, tuntutan pekerjaan yang tinggi. Memang dunia kerja saat ini lebih kompetitif dan memiliki tuntutan untuk terus meningkatkan produktivitas dan kreativitas agar bisa berkompetisi di tengah ketatnya persaingan bisnis. Hal ini membuat orang harus mau terus belajar, meningkatkan kapasitas, dan harus bisa terus beradaptasi. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Cepat Saja Tidak Cukup untuk Menjadi Pemenang. Alasan yang ketiga, dikatakan bahwa biaya hidup yang lebih tinggi seperti biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, biaya transportasi, dan biaya kesehatan yang terus meningkat karena terjadi inflasi tiap tahun. Apalagi jika dibarengi dengan peningkatan gaya hidup yang otomatis akan menciptakan tekanan finansial yang lebih besar. Nah, untuk yang ini memang benar, ada yang terjadinya inflasi setiap tahun. Maka dari itu, Anda harus bisa membuat pendapatan Anda lebih tinggi
daripada inflasi yang ada di Indonesia. Alasan yang keempat adalah perubahan sosial yang cepat. Memang betul terjadi perubahan dalam nilai sosial dan norma masyarakat yang membuat beberapa orang merasa sulit untuk beradaptasi, terutama jika mereka merasa tidak bisa mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut. Alasan yang kelima, saat ini banyak informasi yang berlebihan. Bahkan informasi itu tidak ketahui apakah ini benar atau ini hoax. Nah, ini membuat banyak orang bingung. Ketersediaan informasi yang melimpah melalui internet membuat orang merasa terbebani dan sulit memilah informasi yang benar. Namun, penting untuk diingat bahwa paradigma ini bersifat subjektif. Beberapa orang mungkin melihat tantangan ini sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi orang yang lain mungkin merasa terbebani oleh ini. Selain itu, ada juga keuntungan dan peluang yang tidak tersedia di masa lalu, seperti akses yang lebih besar terhadap informasi, komunikasi global, dan peluang karir yang lebih luas. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Cara Pandang yang Tidak Diajarkan di Sekolah untuk Masa Depanmu. Alasan yang keenam, globalisasi membuka peluang untuk melakukan bisnis kerja secara luas, tetapi sekaligus meningkatkan persaingan. Bisnis saat ini di samping harus bersaing dengan perusahaan lokal, juga harus berkompetisi dengan perusahaan dari berbagai belahan dunia. Alasan yang ketujuh adalah biaya tenaga kerja saat ini lebih tinggi daripada masa lalu karena perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan dan tuntutan kesejahteraan karyawan saat ini yang lebih tinggi. Alasan kedelapan, regulasi, peraturan pemerintah, dan kebijakan bisnis menjadi lebih kompleks dan berubah-ubah yang memerlukan upaya ekstra untuk memahaminya dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Alasan yang kesembilan, perubahan kebiasaan konsumen. Dengan adanya disruption innovation dari perkembangan teknologi dan shifting dari perubahan sosial dan budaya, menciptakan perubahan kebiasaan atau perilaku konsumen dengan cepat. Hal ini memaksa pelaku bisnis untuk peka dengan keadaan dan segera beradaptasi dengan preferensi yang selalu berubah. Contoh di dunia sales and marketing. Dulu, mayoritas orang belanja di toko atau pasar tradisional. Kemudian berubah belanja ke supermarket, minimarket, dep store, atau mall. Kemudian berubah lagi ke penjualan langsung, media sosial, MLM, dan toko online. Toko online pun terus berubah-ubah bentuknya, mulai dari bentuk marketplace sampai yang berbentuk live shopping saat ini. Di samping itu, tingginya harapan konsumen modern terhadap produk dan layanan membuat pemilik bisnis harus terus meningkatkan kualitas dan memberikan pengalaman yang bagus buat para pelanggan. Alasan yang ke-10, tantangan keamanan informasi. Saat ini ancaman cyber semakin meningkat dan bisnis harus melibatkan investasi besar untuk melindungi data dan informasi mereka. Alasan yang ke-11, bisnis saat ini seringkali terlibat dalam rantai pasokan global yang kompleks, yang membuat rentan terhadap gangguan seperti ketidakstabilan politik atau bencana alam, baik dari dalam negeri maupun secara internasional. Apalagi kondisi ekonomi global saat ini seringkali tidak stabil, dan ini bisa mempengaruhi daya beli konsumen dan kestabilan bisnis, dan menciptakan pasar yang volatile dan sulit untuk diprediksi. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video saya berjudul Sebab dan Akibat Inflasi, Deflasi, dan Disinflasi. Alasan ke-12, kesadaran akan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan yang semakin meningkat. Saat ini ada isu-isu seperti EBT, energi baru terbarukan. Sehingga untuk orang-orang yang punya bisnis yang berkaitan dengan ini harus beradaptasi dengan tuntutan untuk menjadi lebih berkelanjutan dalam bisnis mereka. Seperti saat ini diperdagangkan ada bursa karbon, ada bursa CPO, dan yang lain-lain. Membuat perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan ini otomatis mengeluarkan biaya ekstra untuk itu. Tetapi sebenarnya semuanya itu ada plus dan minusnya. Jika kita peka, jeli, dan bisa beradaptasi, sebenarnya kondisi saat ini bisa membuat hidup kita menjadi lebih mudah daripada masa lalu. Karena beberapa hal ini. Yang pertama, kemudahan mengakses informasi melalui internet.
Hal ini membuat kita bisa mendapatkan informasi dan bisa belajar dengan lebih mudah dan lebih murah, seperti melalui Google, YouTube, media sosial, training, atau kuliah online yang berbayar, tetapi lebih murah. Di samping itu, informasi dari internet bisa membuat kita memahami pasar, tren, dan pesaing dengan lebih baik. Yang kedua, teknologi untuk efisiensi. Perkembangan teknologi telah menciptakan alat dan sistem yang memungkinkan bisnis untuk beroperasi dengan lebih efisien, mulai dari manajemen inventaris sampai proses produksi. Di samping itu, teknologi juga membuat kita bisa melakukan efisiensi waktu dan biaya dengan melakukan meeting jarak jauh melalui handphone atau komputer lewat internet. Yang ketiga, pemasaran digital memberikan bisnis akses ke audiens global dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan strategi pemasaran tradisional. Yang keempat, koneksi global memudahkan bisnis untuk menjalin kemitraan dan menjual produk atau layanan mereka bukan hanya di pasar lokal atau nasional saja, bahkan juga bisa masuk ke pasar global. Kelima, pilihan pembiayaan yang lebih luas. Ada berbagai opsi pembiayaan yang tersedia saat ini, mulai dari pinjaman bank hingga pendanaan dari investor atau crowdfunding, seperti pay letter, pinjol, modal ventura. Tetapi dalam hal ini, kita harus bijak dalam menata keuangan kita dan bisnis kita agar tidak terjadi bencana finansial baik dalam kehidupan pribadi kita maupun bisnis kita. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul 7 solusi keuangan agar bisnismu sukses. Yang keenam, fleksibilitas kerja. Banyak bisnis saat ini yang menggunakan model kerja yang fleksibel, seperti bekerja dari jarak jauh atau jam kerja yang lebih fleksibel. Hal ini justru meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, produktivitas, dan juga kepuasan karyawan. Yang ketujuh, memanfaatkan penjualan lewat media sosial, direct selling dan MLM, atau toko online agar bisa membuka peluang penjualan yang lebih besar untuk bisnis Anda. Yang kedelapan, kita juga bisa melakukan analisa data melalui internet dan aplikasi yang bisa membantu bisnis kita untuk mengidentifikasi tren, memahami perilaku konsumen, dan membuat keputusan berbasis data. 9. Akses ke keterampilan global yang memungkinkan bisnis merekrut karyawan dengan keterampilan dan bakat dari berbagai belahan kota atau dunia melalui outsourcing dan kolaborasi nasional atau kolaborasi global. Yang 10. Memanfaatkan kemajuan industri logistik dan rantai pasokan dalam melakukan pengiriman dan distribusi barang agar lebih efisien dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, sekarang bagaimana menurut kamu? Apakah kamu merasakan bahwa hidup saat ini lebih sulit dibandingkan di masa lalu? Atau hidup saat ini lebih banyak peluang dan kemudahan dibandingkan masa lalu? Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Apapun pendapat kamu, pesan saya dalam hidup ini, do the best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Dan jangan lupa, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.